Assalamualaikum. Halo sahabat Raja Pena, selamat datang di channel kisah inspiratif menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah di channel ini agar menjadi pahala untuk kita semua, dan saya doakan yang sudah subscribe di channel ini diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan pada Nabi besar kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Judul, Cinlok bersama Janda. Hendri, seorang pria berusia 27 tahun yang telah bekerja di sebuah perusahaan konstruksi selama 5 tahun, menjalani rutinitas kantornya seperti biasa. Pekerjaannya menuntut fokus dan kedisiplinan, dan ia dikenal sebagai sosok yang profesional serta sedikit pendiam. Namun, suatu hari, suasana kantor berubah ketika seorang rekan kerja baru diperkenalkan. Namanya Sila. Wanita ini memiliki penampilan yang memukau, rambut hitam tebal, kulit cerah, dan senyum manis yang langsung mencuri perhatian banyak orang di kantor. Namun yang paling menarik adalah cara dia membawa diri, anggun, percaya diri, dan sangat profesional. Hendri yang biasanya tidak terlalu peduli pada hal semacam ini, tak bisa mengabaikan kehadiran Sila. Ada sesuatu dalam sosok wanita ini yang membuatnya merasa penasaran. Rekan-rekan kerjanya langsung membicarakan betapa menariknya Sila. Gimana, Hen? Sudah lihat rekan kerja baru kita? Kayaknya bisa jadi gebetan nih, canda salah satu temannya. Hendri hanya tersenyum tipis, tak ingin menunjukkan ketertarikan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hari demi hari berlalu, dan Sila dengan cepat beradaptasi dengan suasana kantor. Dia bukan hanya menarik secara fisik, tetapi juga cerdas dan cekatan dalam bekerja. Setiap kali ada masalah, dia mampu menemukan solusi dengan tenang dan efektif. Para pria di kantor sering mencari alasan untuk mendekati dan berbicara dengannya, tetapi Sila selalu menjaga batasan. Sementara itu, Hendri mulai merasa semakin tertarik. Dia mengamati bagaimana Sila bersikap profesional dalam pekerjaan, tapi juga memperlihatkan sisi lembut yang hangat saat berinteraksi dengan orang lain. Di setiap percakapan singkat mereka, Hendri merasa ada kedekatan yang mulai terbentuk. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Sila tidak pernah berbicara tentang kehidupan pribadinya. Ketika ditanya soal pacar atau keluarga, dia selalu menjawab dengan singkat dan mengalihkan pembicaraan. Yang tidak diketahui oleh rekan-rekannya, termasuk Hendri, adalah bahwa Sila sebenarnya seorang janda. Dia pernah menikah muda, namun pernikahannya berakhir dalam perceraian 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Sila memutuskan untuk merahasiakan statusnya demi menjaga profesionalisme di lingkungan kerja baru. Suatu hari, atasan mereka memutuskan untuk menugaskan Sila dan Hendri bekerja sama dalam sebuah proyek besar. Proyek ini menuntut mereka untuk sering berkoordinasi, merencanakan, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan. Kerjasama ini menjadi alasan bagi mereka untuk lebih sering bertemu dan berbincang, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Awalnya, semua terasa profesional. Mereka berbagi ide-ide, bekerja keras untuk mencapai target proyek, dan saling mendukung ketika ada kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka mulai berkembang ke arah yang lebih pribadi. Hendri mulai lebih sering memperhatikan Sila, cara dia tertawa, cara dia berbicara, dan bagaimana matanya berbinar ketika merasa senang. Meski mereka berdua tetap fokus pada pekerjaan, ada ketegangan tak terucap yang perlahan tumbuh di antara mereka. Hendri mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Sila lebih dari sekadar kagum. Dia mulai jatuh cinta. Setelah beberapa minggu bekerja bersama, Hendri mulai menawarkan bantuan kepada Sila di luar tugas kantor. Salah satunya adalah menawarkan tumpangan. Kalau kamu nggak bawa kendaraan, nggak masalah, Sil. Aku bisa anterin kamu pulang, kata Hendri suatu sore ketika mereka selesai rapat. Sila awalnya ragu, tapi akhirnya menerima tawaran itu. Setiap sore setelah kerja, Hendri mulai mengantar Sila ke kontrakannya yang terletak tak terlalu jauh dari kantor. Di perjalanan, mereka berbincang santai, mulai dari topik pekerjaan hingga hal-hal pribadi. Hendri mulai tahu lebih banyak tentang hobi Sila, selera musiknya, dan pandangannya tentang kehidupan. Namun,
Sila masih tetap merahasiakan masa lalunya sebagai seorang janda. Di sisi lain, Hendry mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Dia bukan hanya tertarik pada penampilan fisik Sila, tapi juga kepribadiannya yang kuat dan mandiri. Setiap kali mereka tiba di depan kontrakan Sila, Hendry merasa enggan berpisah. Dia berharap waktu perjalanan lebih lama, hanya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam, setelah lembur hingga larut, Sila tiba-tiba mengajak Hendry untuk mampir ke kontrakannya. "Kamu mau mampir sebentar? Aku bisa bikin kopi buat kita ngobrol sebentar sebelum kamu pulang," ajak Sila dengan senyum manis. Hendry yang tak bisa menolak pesona Sila, setuju. Malam itu, mereka akhirnya duduk santai di ruang tamu kontrakan Sila yang rapi dan penuh dengan sentuhan feminin. Sila memasakkan kopi, dan mereka mengobrol tentang hal-hal yang lebih dalam, seperti impian, masa depan, dan perasaan mereka tentang pekerjaan dan kehidupan. Malam itu, suasana menjadi lebih intim. Hendry bisa merasakan ada kedekatan emosional yang lebih kuat antara mereka. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang belum dikatakan Sila. Saat Hendry hendak pamit pulang, Sila berdiri lebih dekat, dan untuk sesaat, mereka saling menatap dengan penuh arti. Di ruang tamu yang hangat itu, Sila tiba-tiba mendekat, dengan langkah pelan namun pasti. Ada tatapan menggoda di matanya yang tidak bisa disangkal. "Kamu tahu, Hendry, selama kita kerja bareng, aku merasa nyaman banget sama kamu," kata Sila dengan nada lembut. Hendry merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka malam itu akan membawa mereka pada momen seperti ini. Sila mendekat lebih dekat, menyentuh pundak Hendry dengan sentuhan lembut, dan suasana berubah menjadi semakin intim. Hendry mencoba tetap tenang, namun tubuhnya tidak bisa mengabaikan ketertarikan fisik yang kuat. Mereka berdua saling pandang dalam hening, dan saat itu, Hendry merasa seperti ada tarik-menarik yang tak tertahankan di antara mereka. Keesokan harinya, suasana di kantor berubah drastis. Hendry dan Sila merasa canggung setiap kali harus bertemu. Tatapan-tatapan sekilas mereka penuh dengan kebingungan, dan percakapan yang dulu mengalir lancar kini terasa kaku dan terpotong-potong. Mereka berdua sama-sama tidak tahu harus bersikap bagaimana setelah malam itu. Namun, Sila tak bisa mengabaikan perasaannya. Dia merasa bahwa hubungan mereka harus dibicarakan lebih jauh. Beberapa hari kemudian, dia kembali mengundang Hendry ke kontrakannya. Kali ini, undangan itu terasa lebih serius. "Sila, ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Hendry ketika mereka tiba di kontrakan. Sila akhirnya merasa waktunya untuk jujur. Mereka duduk di sofa, dan Sila menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Hendry, ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Mungkin kamu akan terkejut, tapi aku nggak mau menyembunyikannya lagi. Aku sebenarnya seorang janda." Hendry terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Aku bercerai 2 tahun lalu. Pernikahan kami nggak berjalan baik, dan sejak itu aku memutuskan untuk fokus pada karir. Makanya aku nggak pernah cerita di kantor." Mendengar pengakuan itu, Hendry merasakan kelegaan. Bukannya merasa ragu, ia justru merasa bahwa kejujuran Sila membuatnya semakin yakin. "Sila, masa lalu kamu nggak mengubah perasaan aku. Aku tetap suka kamu apa adanya." Setelah mendengar pengakuan itu, hubungan mereka semakin kuat. Hendry tahu bahwa cinta sejati bukan soal masa lalu, tapi tentang bagaimana mereka menghadapi masa depan bersama. Tak lama setelah itu, Hendry memutuskan untuk melamar Sila secara resmi. Pada suatu malam yang indah, di sebuah restoran romantis, Hendry mengutarakan niatnya. "Sila, aku nggak peduli dengan masa lalu kamu. Yang aku tahu, aku ingin kamu ada di masa depan aku. Will you marry me?" Sila, yang terharu dengan ketulusan Hendry, menerima lamarannya dengan senyum bahagia. Mereka akhirnya menikah, mengakhiri kisah cinta mereka dengan penuh kebahagiaan dan saling menghormati. Happy ending. Pernikahan mereka menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Hendry dan Sila membuktikan bahwa cinta sejati mampu menerima kekurangan dan masa lalu masing-masing.
Mereka hidup bahagia, saling mendukung, dan selalu bersama menghadapi setiap tantangan kehidupan. Pesan moral. Cinta sejati tidak memandang masa lalu atau status seseorang. Kejujuran dan penerimaan adalah kunci utama dalam hubungan yang langgeng. Jangan takut untuk membuka diri kepada orang yang kamu cintai, karena cinta yang tulus akan menerima segala sisi dirimu.